Tren penggunaan mobil listrik semakin meningkat di Indonesia, seiring dengan dorongan pemerintah untuk menciptakan ekosistem kendaraan ramah lingkungan. Pada semester pertama tahun ini, penjualan mobil listrik mencapai 5.849 unit, mencerminkan minat yang signifikan dari masyarakat terhadap solusi transportasi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan minat masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh beragam pilihan produk yang tersedia di pasaran. Produsen seperti Wuling, Hyundai, dan Nissan telah secara aktif memasarkan mobil listrik mereka di Indonesia, memberikan konsumen opsi yang lebih luas sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Beberapa contoh mobil listrik populer di Indonesia pada tahun 2023 antara lain Wuling Air EV, Hyundai Ioniq 5, Nissan Leaf, DFSK Glora E, dan Toyota BZ4X. Masing-masing mobil memiliki fitur dan jarak tempuh yang berbeda, memberikan konsumen pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam perbandingan biaya pengisian, penggunaan listrik untuk mobil listrik dapat menghasilkan biaya penuh yang lebih tinggi secara langsung. Contohnya 90.000 untuk perjalanan harian 100 km dibandingkan dengan biaya bensin yang lebih rendah seperti 66.667 untuk perjalanan yang sama. Meskipun demikian, efisiensi tinggi mobil listrik sering menghasilkan biaya per kilometer yang lebih rendah, dan faktor fluktuasi harga bensin dan tarif listrik perlu diperhitungkan dalam mempertimbangkan biaya total penggunaan kendaraan dalam jangka panjang. Sehingga pemilihan antara mobil listrik dan bensin tidak hanya didasarkan pada biaya pengisian langsung, tetapi juga efisiensi dan biaya total operasional dalam penggunaan sehari-hari. Mobil listrik cenderung lebih efisien dalam menggunakan energi karena tingkat konversi yang lebih tinggi dari sumber daya ke energi gerak, serta kehilangan energi yang lebih sedikit selama pengisian baterai dan operasional. Sebaliknya, mobil bensin memiliki mesin pembakaran internal dengan tingkat efisiensi yang lebih rendah, seringkali mengalami kehilangan energi melalui panas dan gesekan. Dalam biaya operasional jangka panjang, meskipun mobil listrik memiliki investasi awal yang lebih tinggi, efisiensi energi yang lebih baik dan biaya perawatan yang lebih rendah cenderung membuatnya lebih hemat daripada mobil bensin. Dalam aspek kinerja, perbandingan antara mobil listrik dan mobil dengan mesin pembakaran internal atau ICE melibatkan beberapa faktor kunci. Pertama, mobil listrik cenderung unggul dalam akselerasi berkat torsi segera yang dihasilkan oleh motor listrik, memberikan pengalaman berkendara yang lebih responsif. Kedua, kecepatan maksimum mobil tergantung pada desain dan spesifikasi masing-masing. Dengan beberapa mobil listrik dapat mencapai kecepatan bersaing dengan mobil bensin sebanding. Namun, perlu dicatat bahwa daya tahan baterai menjadi elemen kunci, di mana meskipun terdapat peningkatan dalam teknologi baterai mobil listrik, mobil bensin masih memiliki keunggulan dalam jarak tempuh tanpa perlu pengisian ulang yang sering. Perkembangan teknologi dan infrastruktur pengisian listrik yang semakin baik terus memainkan peran dalam bentuk perbandingan kinerja antara kedua jenis kendaraan ini. Kinerja mobil bensin yang konvensional memiliki perbedaan mendasar dengan mobil listrik, terutama dalam kehalusan perjalanan, perawatan, dan umur bensin. Mobil bensin seringkali memberikan pengalaman berkendara yang kurang halus dan memerlukan perawatan rutin yang lebih intensif, seperti perubahan minyak yang lebih sering. Sebaliknya, mobil listrik dengan motor listriknya yang sederhana menawarkan perjalanan yang lebih halus dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Umur mesin pada mobil bensin cenderung lebih pendek dibandingkan dengan motor listrik yang memiliki umur lebih panjang karena kurangnya komponen bergerak yang kompleks.
Perbedaan ini mencerminkan pergeseran teknologi dalam mencapai efisiensi dan kenyamanan berkendara yang lebih baik. Dalam aspek dampak lingkungan, perbandingan jejak karbon antara mobil listrik dan mobil bensin menjadi krusial. Secara umum, mobil listrik cenderung memiliki jejak karbon yang lebih rendah, terutama ketika ditenagai oleh sumber energi bersih seperti listrik terbarukan. Mobil bensin dengan emisi gas buangnya berkontribusi pada perubahan iklim, sementara mobil listrik meskipun memiliki jejak karbon dalam produksi dan pengisian baterai dapat dianggap lebih ramah lingkungan, terutama jika menggunakan energi bersih. Pemilihan mobil listrik dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung transisi menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan. Dampak lingkungan dari produksi listrik dan bahan bakar bensin melibatkan pemanfaatan sumber daya alami yang signifikan. Proses produksi listrik, terutama melalui pembangkit listrik fosil seperti batu bara dan gas alam, menyebabkan emisi gas rumah kaca dan merusak lingkungan. Meskipun energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro dapat mengurangi dampak negatif, proses produksinya masih memerlukan sumber daya alami yang signifikan. Sementara itu, produksi bahan bakar bensin melibatkan ekstraksi minyak bumi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk resiko tumpahan minyak. Penggunaan sumber daya alami yang tidak terbarukan dan proses produksi yang intensif energi menjadi tantangan dalam mengurangi dampak lingkungan dari sektor energi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dan adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan untuk mencapai mobilitas dan produksi energi yang berkelanjutan. Dalam evaluasi ketersediaan infrastruktur, stasiun pengisian untuk mobil listrik masih terbatas dibandingkan pompa bensin yang telah tersebar luas. Meskipun stasiun pengisian mobil listrik terus berkembang, terutama di kota besar, tantangan utamanya adalah menyamai jangkauan dan ketersediaan pompa bensin, khususnya di daerah pedesaan. Perluasan infrastruktur pengisian mobil listrik menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan adopsi kendaraan listrik. Dalam hal kemudahan penggunaan, perbandingan antara mobil listrik dan mobil bensin melibatkan aspek kenyamanan, keamanan, dan fitur-fitur. Mobil listrik menawarkan pengalaman berkendara tenang dan nyaman dengan fitur-fitur canggih seperti akselerasi regeneratif. Keamanan menjadi fokus dengan teknologi tinggi dan desain struktur yang mengurangi risiko cedera. Mobil bensin tetap nyaman dengan jaringan pengisian luas, dan meski fitur keamanan dan kenyamanan tetap ada, fokus teknologi mungkin lebih pada mobil listrik. Pemilihan antara keduanya tergantung pada preferensi dan kebutuhan pengguna. Pemerintah memberikan dukungan melalui insentif pajak atau program untuk mendorong penggunaan mobil beremisi rendah. Insentif untuk mobil listrik mencakup pemotongan pajak dan pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sementara mobil bensin lebih fokus pada kebijakan pengurangan emisi dan bahan bakar ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk merangsang adopsi kendaraan berkelanjutan. Perkiraan masa depan mobil listrik dan mobil bensin menunjukkan tren industri yang dinamis. Mobil listrik terus berkembang dengan inovasi baterai dan pengembangan infrastruktur pengisian. Sementara mobil bensin fokus pada efisiensi bahan bakar dan teknologi hibrida. Meskipun mobil listrik mendapat minat yang meningkat, kendaraan bensin tetap relevan dengan terobosan teknologi mesin yang efisien. Masa depan mobilitas kemungkinan mencakup kolaborasi antara teknologi listrik dan bensin, menunjukkan arah menuju solusi berkelanjutan yang beragam.